Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita masih melanjutkan pengajian kita membahas matan Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah rahimahullah taala. Dan pembahasan terakhir kita ialah masih membahas tentang mukhassisat, hal-hal yang menjadi pengkhusus, pentaksis. Di mana kita sudah singgung berkali-kali bahwa mukhassis ada dua macam. Ada yang mutasil, munfasil dulu ya. Ada yang munfasil, terpisah, dan ada yang mutasil. Kemudian yang mutasil terbagi jadi 5. Itu apa? Saya bisa sebutin. Nah, silakan. Istisna, ya. Terus syarat. Terus terakhir kita sampai syarat ya. Terus sifah, ghoyah, dan badal. Ya. Sekarang kita masuk ke sifah. Wasifatu wal ghayatu huma kal istitsna'i. Dan sifah dan ghayah. Sifah ini yang nomor 3. Jadi bisa taksis berupa sifah. Di antara contoh yang disebutkan para ulama, taksis dengan sifah. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Nah, surat 2 ayat 282. Illa an takuna tijaratan hadiratan. Hadiratan. Ini ayat ini bicara tentang apa di awalnya? Ayat dain. Ayatul mudayan. Cara apa di awalnya? Perintah untuk menuliskan ya, jual beli yang mengandung utang, jual beli cicil misalnya, jual beli pembayarannya nanti, barangnya sekarang. Dan perintah tersebut adalah perintah kesunahan. Berlaku pada semua akad berarti yang mengandung unsur dain, utang. Sekali lagi dain lebih umum daripada qard ya. Nah, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa, ya juga perintah untuk menghadirkan saksi 2 orang. Gitu ya. Ini semua kemudian tiba-tiba Allah mengecualikan illa antakuna tijarah. Jadi kalau itu perdagangan. Nah, seakan-akan di sini bahwa dia berlaku untuk pengecualian yang berlaku semua tijarah. Artinya dari berbagai akad-akad yang mengandung dain, maka semua tijarah ni'am itu merupakan hal yang tidak diperintahkan, dicatat ataupun dihadirkan 2 orang saksi. Tapi ternyata kemudian setelah itu datang sifah hadiratan. Maka hadirah ini menspesifikkan ya, mengkhususkan tijarah yang dimaksud. Jadi enggak semua tijarah tidak diperintahkan untuk mencatat dan untuk menghadirkan saksi, tapi yang
Tidak diperintahkan itu adalah tijaro yang hadirah. Tudiruna habainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Ini jual beli yang hadir. Kalian barangnya ada, uangnya ada, itu tidak perlu apa? Dicatat, tidak perlu dihadirkan saksi karena udah tuntas jual belinya langsung di majelis tersebut. Nah, maka hadirah di sini merupakan apa ini? Contoh taksis dengan sifat. Ya. Sifat di sini juga nggak kaku harus naat, ya nggak harus. Bisa juga dengan berbagai variasi, yang penting maknanya sifat. Misalnya visa imatil ghanami, hadis tentang wajib zakat. Ini contoh lain. Visa imatil ghanam. Ini kelihatan visa imatil ghanam artinya kambing yang digembalakan di padang rumput. Jadi Nabi SAW bilang kambing yang digembalakan di padang rumput wajib zakat, wajib dikeluarkan zakat darinya. Ini 40 kambing maka satu kambing dikeluarkan dan seterusnya. Nah, saimah di sini memang kelihatannya bukan naat secara nahu ya, tapi dia mengandung makna sifat yaitu al-ghanamus saimah. Kambing yang digembalakan. Apa faedahnya? Faedahnya berarti kewajiban zakat kambing tidak berlaku pada semua kambing yang diternak. Semua ternak kambing, peternak-peternaknya wajib zakat. Enggak. Tapi yang wajib zakat hanyalah kambing yang gimana? Ternak kambing yang gimana? Ternak kambing yang gimana? Digembalakan, Ustaz. Digembalakan yang saimah. Berarti taksis nggak tuh? Ada taksis nggak di situ? Tadinya semua kambing kan termasuk dari al-ghanam, al tuh hafal umum, al-ghanam. Yang gitu. Tapi ternyata dikecualikan, ditaksis. Tapi taksisnya dengan apa? Dengan istitsna? Enggak ada istitsna. Dengan syarat enggak juga. Dengan apa? Dengan apa nih? Sifat. Dengan sifat. Ingat ya, sifat tidak harus berbentuk naat secara nahu enggak harus. Ya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Duayatul Ushul al-mu'tabaru mafhumuha. Yang dijadikan patokan bukan sifat artinya naat enggak, tapi pemahaman konsep sifat saja. Meskipun bentuknya idhofah pun pada akhirnya nahwiyun sering bilang idhofah seperti ini idhofatus sifat ila mausuf kan gitu ya. Ya kan? Ini mirip juga. Wallahu a'lam bishawab. Bisa terpahami untuk mukhasis nomor 3 yaitu sifat. Apa bisa dipahami? Mafhum, Ustaz, insyaallah. Nomor 4 wal ghayah dan tujuan akhir, batas akhir. Ya, al ghayah. Wa huma kal istitsna. Dan kedua-duanya seperti istitsna. Ya, ini hal-hal yang kita udah bahas dalam istitsna. Ya, misalnya dia tentu saja dia mutasil ya. Karena ada khamsah. Istitsna ini berlaku pada apa namanya? Sifat dan juga ghayah. Misalnya mesti bersambung otomatis. Nggak boleh lama jedanya, nggak boleh. Udah selesai ngomong minggu depan baru nyebutin goyahnya, nggak. Terus juga kalau yang ternyata yang kena taksis lebih banyak, ya kan kalau hilang nggak boleh apa ada pembahasan boleh nggak kalau yang dikecualikan ternyata 90%, 99 dikecualikan 99 boleh nggak ini lebih banyak daripada setengah atau setengah boleh nggak boleh. Hal-hal seperti itu sama berlaku pada sifat dan goyah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam di matan wal muradu ghayatun sahibaha umumun yashmaluha. Yang dimaksud dengan goyah di sini adalah goyah yang diiringi sebuah keumuman yang mencakup si goyah juga. Tadi fokus. Kita sedang bisa bicara taksis. Taksis tuh
umpama ini coklat gitu ya. Terus kita bilang, coklat ini buat kamu kecuali yang ini. Pertanyaan saya, bagian ini nih yang saya tunjuk nih, masuk dalam coklatnya nggak? Masuk nggak dalam coklatnya? Masuk, Ustaz. Masuk. Makanya bisa dikecualikan. Ya, kecuali bisa ditaksis. Taksis harus masuk tuh, masuk dulu. Saya ganti kata-kata jangan pakai kecuali. Saya bilang, ambillah coklat ini, atau coklat ini buat kamu semuanya sampai 1 senti sebelum ujung. Nah, misalnya gitu. Pertanyaan, 1 senti sebelum ujung nih, umpama 1 senti. 1 senti sebelum ujung. Itu masuk bagian coklat nggak? Masuk. Masuk. Nah, maka bisa berlaku taksis. Hati ya, hati. Nah, kenapa Syekhul Islam perlu ngomong begitu? Kata beliau, beliau sebutin nih alasannya. Walam yurat biha tahqiquhu mislu, dan tidak dimaksudkan dengan goya tersebut adalah untuk penegasan, bukan. Bukan cuma untuk penegasan keumumannya. Ada kan antara ada contoh hatta itu goya itu tidak dimaksudkan keumuman yang mencakupnya, tapi penegasan bahwa dia umum. Nanti ada contohnya. Mislu hatta yu'tul jizyah. Contohnya adalah contoh yang benar dari goya itu firman Allah Subhanahu wa taala hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Surat At-Taubah ayat 29. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba. Apa terusnya? Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman semuanya dari, dan disebutkan orang yang mengharamkan, tidak mengharamkan yang Allah haramkan, tidak beragama dengan agama yang benar, dari ahli kitab perangi sampai mereka bayar jizyah. Berarti di sini tadinya semua ahli kitab wajib diperangi semuanya. Am gak tuh? Alladzina utul kitab. Am gak itu? Nah, coba kita tulis ayatnya ya. Qatilu qatilul ladzina, terus alladzina utul kitabah hatta yu'tu al jizyah. Nah, am nggak nih? Alladzina utul kitab am nggak? Paham. Ya. Nah, jadi semua ahli kitab diperangin. Dari semua kitab yang diperangin tersebut dikecualikan, kecuali dengan hatta sampai mereka bayar jizyah. Jadi ahli kitab misalnya ada 200 juta, misalnya anggaplah 2 miliar misalnya. 1 miliar bayar jizyah. Nah, kan 1 miliar ini bagian dari ahli kitab. Jadi maka memenuhi syarat sohibaha umumun yashmaluha. Ini hatta yutul jizyah di sini orang-orang ahli kitab yang bayar jizyah itu termasuk alladzina. Termasuk. Kalau bisa dikecualikan seperti coklat yang tadi saya bilang. Ini semua coklat buat kamu sampai 1 senti sebelum ujung. Ini ayam buat kamu semuanya sampai leher. Nah, kepalanya berarti setelah leher itu kan masuk ke dalam ayam ini. 1 senti coklat di ujung 1 senti termasuk dalam coklat ini. Sama di sini. Hatta yutul jizyah, orang yang bayar jizyah, ahli kita bayar jizyah. Masuk nggak di alladzina? Masuk nggak? Masuk. Itulah ya contoh yang benar yang dimaksud oleh Syekhul Islam dari taksis dengan goyah. Apa bisa difahami? Sampai sini. Contoh yang benar dulu. Contoh yang dimaksud. Apakah bisa difahami contohnya? Gimana? Oh, Ustaz, insya Allah. Ya.
Ya, contoh yang bukan dimaksud. Beliau sebutkan ini biar nggak salah paham aja. Wa amma mithlu hatta matla'il fajar. Adapun seperti salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka hatta di sini bukan pembahasan kita, bukan dia taksis. Kenapa begitu? Coba kita pikir-pikir ayatnya. Malam Lailatul Qadar tuh malam yang penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Pertanyaan saya, fajar kalau terbit itu masuk ke dalam malam nggak? Ke dalam hiya nggak? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Masuk nggak? Nah, gimana kira-kira? Masuk nggak? Nggak masuk. Ya, nggak masuk. Jadi hatta bisa begitu, bisa setelah hatta tuh masuk, bisa setelah hatta nggak masuk, bisa. Seperti debat, saya ingat debat waktu masih awal-awal belajar bahasa Arab gitu, akal tuh sama kah hatta ro siha, hatta ro saha, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kepalanya tuh dimakan nggak? Akal tuh sama kah hatta ro saha, hatta ro siha, dimakan nggak ikut? Nah, gitu. Nah di Quran ada salamun hiya hatta matla'il fajar. Apakah ini taksis yang kita maksud taksis bil goyah? Enggak, bukan. Kenapa? Karena hatta di sini ya goyah istilah lainnya. Goyah ini kan hatta harfun lil goyah. Itu bukan dimaksudkan mencakup yang setelah hatta ini tercakup dalam hiya. Enggak, ini enggak masuk. Salah. Terus buat apa dong ada hattanya? Pertanyaan. Kalau memang hatta matlail fajar, terbit fajar itu tidak masuk malam, tidak masuk malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu selesai dengan terbitnya fajar. Fajar terbit itu tidak termasuk malam Lailatul Qadar karena sudah selesai malamnya. Kalau gitu buat apa ditulis disebutkan hatta matlail fajar? Buat apa? Silakan boleh apa berpendapat kapan ini majelis ilmu tidak bukan majelis istifta. Silakan gimana kira-kira? Kalau gitu apa hikmahnya Allah firmankan keselamatan di malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Lalu terbit fajarnya aja nggak masuk malam Lailatul Qadar. Buat apa dihatakan? Silakan. Sebagai takyid kurang pas. Tapi percobaan yang bagus. Ya, Ustaz Chandra. Berikan batasan Ustaz Alfa. Oke. Cuma masih belum Ustaz Farah menjelaskan selamatan menghidupkan seluruh malam. Ini justru nggak dimaksud karena di hadis riwayat atau Baroni itu orang dapat Lailatul Qadar itu amalan dilipat gandakan meskipun dia cuma sebagian malam bahkan cuma sholat isya aja. Ada hadisnya riwayat Abu Tabarani itu barang siapa man sholat isya fi jama'atin faqad setelah mendapatkan hafzahu min Lailatul Qadar, setelah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang disyaratkan. Nah, tapi ini nih jawabannya dari matan langsung. Walam yurad biha tahqiquhu. Kata Syekhul Islam, yang tidak termasuk contoh goyah yang dimaksud di sini adalah kalau hatta itu dimaksudkan adalah untuk menegaskan keumuman dari kata sebelumnya. Jadi Allah mau bilang bahwa malam Lailatul Qadar itu muanya sepanjang malam secara umum itu semuanya penuh keselamatan. Nah, mungkin akan ada anggapan bahwa jangan-jangan keselamatannya cuma sampai jam 12 malam, cuma sampai menjelang sahur. Mungkin nggak muncul bayangan gitu. Cuma sampai sholat isya, mungkin nggak? Kalau udah sahur, udah selesai Lailatul Qadar. Mungkin nggak begitu? Mungkin nggak ada yang memahami begitu? Mungkin, karena kan kata-kata malam itu, ya apa malam ya? Bisa aja sebagian, bisa itlaqul kul wal muradu bihil juz'u, bisa dalam bahasa Arab. Maka untuk menegaskan bahwa maksudnya itu nggak cuma sebagian malam, tapi seluruh malam ada keselamatan di situ. Dan bahkan siapa yang menghidupkan sebagian malam pun dia dilipat gandakan amalnya. Walaupun kalah daripada yang menghidupkan lebih banyak. Maka Allah tegaskan keselamatan di malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Jadi kata-kata sampai terbit fajar bukan pengecualian, bukan tahsis, tapi cuma untuk apa? Hikmahnya untuk apa? Menegaskan keumuman keselamatan mencakup seluruh malam. Dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Maka bisa difahami.
Mana? Apakah bisa difahami? Bisa Ustaz. Iya. Ya Allah, misal. Juga firman Allah, apa namanya? Perkataan orang Arab, wa qata'tu asabi'ahu minal khinsiri ilal ibham. Saya potong tangan jari-jarinya dari apa khinsir tuh? Kelingking sampai jempol. Ilal ibham. Ila. Ini valid tahqiq umum. Tujuan ilahnya untuk menegaskan keumuman. Bukan suatu pengecualian bahwa oh ibham ini dikecualikan. Saya potong kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol enggak. Jempol dipotong juga. Terus buat apa disebutin? Ilal ibham sampai jempol. Penegasan bahwa semua jari. Penegasan. Kita di teman kita yang bilang akal tuh sama ke hatta roksaha. Buat apa disebut hatta roksaha? Kalau memang dia makan semua ikan sampai kepala-kepala dimakan, buat apa disebutin hatta roksaha? Buat apa? Fikul umum Ustaz. Untuk tahqiqul umum. Menegaskan semuanya loh saya makan loh. Apa yang kepalanya juga saya makan loh. Ini bukan maksudnya saya makan kecuali kepala. Enggak. Atau sampai ketika batas menjelang kepala saya berhenti makan. Enggak. Dia memaksudkan semuanya. Saya makan semuanya. Ada apa yang kita maksud dalam taksis? Bukan yang begitu. Yang kita maksud adalah kalau goya itu setelah goya dia masuk ke dalam keumuman dan itu maksudnya kecuali. Qatilul ladzina billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Minal ladzina untuk kita hatta yu'tul jizyah. Seolah-olah hatta di sini kita pahami illa alladzina yu'tunal jizyah. Nah, gitu ya. Illa alladzina. Wallahu misal. Apa bisa difahami tentang apa namanya? Taksis yang dengan goyah? Bisa difahami? Kita masuk satu lagi. Wa badal ba'd. Nah, ini kita insya Allah selesai yang mutasil. Badal ba'd. Nah, ini tambahan biasanya baik goyah maupun badal itu tambahan dari matan al-waraqat ya. Di al-waraqat disebutin 3. Al-istifna, was-sifah, wal goyah. Maaf, al-istifna, wasyart ya, maaf. Wasyart, was-sifah. 3 itu. 3 yang pertama ini ada di al-waraqat. Jadi kalau kita belajar al-waraqat, kita udah dapat 3. Lubul usul nambahin 2. Al-goyah udah lewat, barusan kita bahas. Dan badal, tepatnya badal ba'd. Ini bisa dibahas kita. Makan cuma saya untuk memudahkan aja ba'd. Tapi nggak apa-apa. Kita tulis biar nggak ketukar badal kul apa. Badal ba'd. Bahkan menjauh juga badal istimal. Jadi kalau kita bilang badal aja bisa boleh. Dan nanti orang kalau nanya nggak masuk badal kul ya. Atau kita bilang badal ba'd dan istimal. Bisa bedain ya badal ba'd dan istimal ya. Contohnya apa badal ba'd? Akal tul roghifa sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Itu taksis nggak tuh? Itu dulu deh. Akal tul roghifa sulusahu. Taksis nggak itu? Sebelum kita ke ayat Quran ya. Kita ke kata-kata biasa dulu. Saya makan roti sepertiganya. Ini mengandung nuansa taksis nggak? Hah? Gimana? Iya Ustaz. Iya ya. Andai nggak ada sulusahu, kita paham ini apa? Berarti yang dimakan Semuanya. ya andai semuanya. Ar-raghif semuanya. Ada sulusahu. Berarti mentaksis. Bahwasanya yang dimakan nggak semuanya, tapi dimakan cuma sepertiga. Taksis dengan badal ba'd. Al badal istimal contohnya apa? Misalnya a'jabani Zaidun adabuhu. Zaid membuat saya takjub adabnya. Masya Allah, adab tabarakallah, Masya Allah ya. Adabnya luar biasa. Nah,
Apakah bisa kita jangan Zaid deh, ar-rajul aja. Jabani rajulu, ada buhu ya. Ini hadzal rajul. Zaid nama, ntar kita susah menerka. Jabani ar-rajulu ada buhu. Laki-laki ini membuat saya takjub adabnya. Anda para hadirin sekalian, Ustadz saudara sekalian bisa merasakan ada nuansa taksisnya di sini. Nah, bisa dirasakan nggak ada nuansa taksisnya di sini? Kalau kata-kata jabani rojulu itu yang terpahami kira-kira yang kita wah yang buat kita kagum adalah wah apa ya? Ilmunya, nasabnya, hartanya gitu kali ya. Atau hal-hal fisiknya, hidungnya, matanya gitu dan seterusnya. Jabani rojulu, rambutnya, bajunya. Ada bu tertaksis lah berarti bukan semua bagian dari laki-laki tersebut yang membuat takjub tapi adabnya. Setidaknya dalam kalimat ini yang dimaksud hanya adabnya. Jabani rojulu dan disampaikan secara eksplisit cuma adabnya. Mungkin juga dia takjub dengan yang lain tapi dia kalimat ini hanya secara eksplisit hanya menyebut adabnya. Badal istimal. Bisa bedain ya badal istimal dengan badal bad mudah-mudahan ya karena memang kaidahnya begini teman-teman para ustadz sekalian ya. Belajar ilmu Islam itu sebenarnya bagusnya adalah kita berbagai ilmu, tapi yang saling menopang menunjang ya, sampai level pertengahan. Ini kalau mau jadi benar jadi ulama ya, sampai level pertengahan. Kemudian memilih salah satunya untuk menjadi level kepakaran tinggi. Nah, untuk mencapai level pertengahan tersebut, itu caranya satu-satu bisa satu. Pokoknya berimbang. Jadi jangan sampai usul fikih udah pertengahan, nahunya masih dasar misalnya. Terutama kan kita belajar usul fikih itu berarti belajar 3 ilmu sekaligus. Saling bersambung ya, fikih, akidah, fikih dan lughah. Maka berarti sebenarnya idealnya bisa disambi, bisa di kodok, bisa disusul nanti ya, tapi idealnya adalah belajar ilmu apapun itu levelnya diseimbangkan sambil disusul. Misalnya kita belajar balaghah level pertengahan. Nahu kita masih level dasar. Idealnya kita juga naikin juga nahunya. Tafsir berarti mengandung beberapa ilmu tafsir. Tafsirnya udah tafsir pertengahan, udah kitabnya bukan kitab dasar lagi, kitab pertengahan. Maka berarti idealnya hal-hal terkait tafsir apa misalnya? Tajwidnya atau kiroatnya pertengahan. Kemudian kosakata lughahnya, matnul lughah pertengahan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nggak perlu ada yang dijelaskan lagi ya bedanya badal bad dan badal istimal dan ana ahtarib uqula al-hadirin. Jadi kembali ke sini bahwa badal ba'ad dan badal istimal itu bisa menjadikan taksis, merupakan salah satu taksis muttasil. Contohnya di Al-Qur'an misalnya walillahi 'alan nasi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti apa? Al nasi aja. Hijjul dalam qiraat lain hajjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Contohnya alan nasi hijjul baiti. Berarti kewajiban haji menimpa semua manusia, betul ya? An-nas am. Tapi ternyata ada badal setelah itu. Man istata'a ilaihi sabila. Badal ba'd. Yang mampu. Berarti apa semua manusia wajib berhaji? Enggak, yang wajib hanya siapa? Yang mampu. Juga berarti hadis yang sama, bicaranya juga sama. Wahajil baiti. Kalau itu syarat ya. Kalau jenis arba'in tuh ini statota ilaihi sabila itu berarti taksisnya dengan syarat. Kalau di ayat ini man istata'a berarti dengan apa? Badal. Dengan badal. Allahu a'lam. Demikian.
kata Syekhul Islam sendiri untuk nomor 5 ini jarang memang sebut walam yadhkurul aktsar. Banyak kan usuliyin tidak menyebutkan nomor 5. Tapi dia benar, dia termasuk mukhassis. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke. Saya pikir cukup udah pukul 23. Ini yang bertanya. Terkait sampai level pertengahan batasnya kitab apa ya? Nahwu, balaghah, akidah dan seterusnya itu sebenarnya tergantung masing-masing tempat, masing-masing ustadz gitu ya. Kira-kira kalau nahwu misalnya alfiyah itu pertengahan. Balaghah misalnya talkhisul miftah ya, dengan cara yang sederhana. Atau bisa kalau di kamus-kamus Arab Saudi nggak pakai talkhisul miftah, pakai al-idohnya. Tapi belum sampai syuruhatut talkhisul miftah atau kitab-kitab lebih tinggi lagi. Kitab-kitab yang klasik lagi enggak. Manis satu ilai sabila, memang saya dulu sempat berpikir itu sifah. Cuma dalam hal ini dia lebih bagus dikatakan badal. Ustaz rahmatullah. Terus akidah misalnya, kalau akidahnya dia athariyah, salafiyah, misalnya Qalaidul Yaqiyan itu pertengahan. Demikian. Wallahu a'lam. Seperti itu. Tapi masing-masing tempat, masing-masing ustaz bisa beda menentukan mana yang mubtadi, mana yang mutawasid, mana yang muntahi. Allahu a'lam. Dan kata-kata pertengahan nanti kita akan dapat infonya di matan ini. Dzud darajatil wusta. Syarat mustahid nanti dzud darajatil wusta, pemilik orang yang menguasai pertengahan dari ilmu-ilmu disyaratkan. Kayak gini lah kita di kampus ya, kalau kita jurusan fisika misalnya. Itu kita sebelum masuk jurusan fisika di SD, SMP, SMA, yang ditingkatkan cuma fisikanya doang apa semua ilmu dikit-dikit? Coba, hadirin semua nih. Dia mau masuk jurusan S1 fisika. Dulu sebelum masuk S1 fisika dia di SD belajar fisika, kan ada tuh. Bagian daripada IPA. Terus SMP belajar lagi, SMA belajar lagi, SD, SMP, SMA belajar fisika juga. Dan belajar ilmu-ilmu lain, nggak cuma fisika. Naik, matematikanya juga naik, jadi kimia naik. Coba bayangin ada orang dari SD, SMP, SMA belajar fisika doang, terus masuk kuliah fisika gitu ya. Nah, kita tahu di perguruan fisika ada pelajaran macam-macam, gak cuma fisika. Kita akan nyambung-nyambung ke matematika. Malah matematika itu seperti prasyarat ya. Anda belajar fisika dianggap sudah menguasai matematika. Nah, kemudian ada hal-hal terkait dengan ilmu-ilmu alam yang lain. Tentu nggak cocok kita. Ya oke, kita butuh kepakaran fisika tinggi, tapi ilmu yang selain fisika juga jangan sampai level dasar, tapi level pertengahan. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Dan tentu dengan doa kafaratul majelis subhanallah jika asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nasallallahu fatan qaribu wa syul minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di taksis manfaat.